Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pernahkah Anda membaca sebuah novel atau berita, lalu tiba-tiba penulisnya berganti kata ganti dari dia menjadi kamu di tengah kalimat tanpa peringatan? Dalam bahasa Indonesia atau Inggris, itu dianggap kesalahan fatal atau kerancuan struktur. Editor pasti akan mencoretnya. Namun, di dalam Al-Quran, perpindahan yang liar itu justru merupakan puncak seni retika tingkat tinggi. Hari ini, di kegiatan belajar KB7, kita akan membahas fenomena kebahasaan khusus dan keunikan sintaksis yang menjadi bukti otentik IJ, Z kemukjizatan. Kita akan melihat bagaimana Al-Quran mendobrak aturan bahasa standar demi mencapai kedalaman makna satu diksi. Presisi, antisinonim mutlak ihti, R-alaf. Pertama, kita bicara soal pemilihan kata atau ihti, R-alaf. Dalam linguistik Al-Quran, ada keyakinan tentang antisinonim mutlak. Artinya, tidak ada dua kata yang benar-benar bermakna sama persis. Setiap kata memiliki singgasana dan tempatnya sendiri yang tidak bisa digantikan. Mari kita ambil contoh fenomenal. Kata hujan. Dalam bahasa Arab, kita punya kata ma, ar, dan g. Secara sekilas, keduanya berarti air yang turun dari langit. Namun, jika Anda membedahnya dengan mikroskop Al-Quran, Anda akan menemukan perbedaan yang kontras. Kata ma, ar dalam Al-Quran hampir selalu diasosiasikan dengan hujan azab atau bencana seperti hujan batu pada kaum Nabi Lut. Sebaliknya, kata Gate selalu digunakan untuk hujan yang membawa rahmat, kesuburan, dan kehidupan bagi bumi yang mati. Ini mengajarkan kita tentang al-farq al-lugawiyah, perbedaan nuansa makna. Presisi leksikal ini adalah terapi bagi kita para akademisi, agar tidak sembarangan memilih kata saat berbicara atau menulis dalam bahasa Arab. Pilihan kata Anda adalah cerminan dari kedalaman pemahaman Anda terhadap konteks aliltif, T setruman, kesadaran bagi pembaca kedua. Fenomena yang paling memukau dalam sintaksis Al-Quran, aliltif, T atau perpindahan sudut pandang secara tiba-tiba. Lihatlah surat yang kita baca minimal 17 kali sehari, Al-Fatihah. Pada ayat 1-4, gaya bahasanya adalah orang ketiga gaib. Kita bicara tentang Allah sebagai Dia yang jauh di sana. Segala puji bagi Allah. Dia yang Maha Pengasih. Dia Raja, Hari Pembalasan. Tiba-tiba, pada ayat 5, terjadi ledakan perubahan kata ganti menjadi orang kedua mukhatab. I, K, hanya kepadamu atau engkau. Mengapa struktur ini berubah? Kenapa tidak tetap hanya kepadanya? Secara retoris, ini bertujuan untuk menyetrum kesadaran pembaca. Setelah kita memuji Tuhan dari kejauhan, tiba-tiba Al-Quran menarik kita masuk ke ruang privat untuk berhadapan langsung, face to face, dengan Sang Pencipta. Intensitas emosionalnya meningkat drastis. Dari sekadar memuji, menjadi berkomunikasi. Ini adalah strategi wacana yang brilian untuk menjaga fokus dan keterlibatan batin pembaca. 3. Strategi narasi, bukan sejarah, tapi moralitas ketiga. Kita bedah gaya narasi. KHH Al-Quran, kisah-kisah Al-Quran tidak ditulis secara kronologis, seperti buku sejarah populer. Kisah Nabi Musa, misalnya, diulang-ulang di berbagai surat dengan variasi yang berbeda-beda. Fenomena ini disebut taker. Al-Mutan, syir, pengulangan yang proporsional. Tujuannya bukan untuk mencatat kronologi waktu, melainkan untuk memberikan penekanan retoris dan moral yang berbeda di setiap konteks. Di satu surat, kisah itu fokus pada keberanian. Di surat lain, fokus pada kesabaran. Setiap pengulangan membawa potongan puzzle makna yang baru. Ada juga yang disebut alusel, BL, auke, M. Ini adalah teknik menjawab pertanyaan bukan dengan apa yang ditanyakan, tetapi dengan apa yang seharusnya ditanyakan oleh si penanya. Saat sahabat bertanya tentang fase bulan sabit, Allah menjawab tentang fungsinya sebagai penanda waktu haji. Al-Quran mengalihkan perhatian dari keingintahuan ilmiah yang murni menuju kemanfaatan praktis spiritual. Ini mengajarkan bahwa dalam bahasa, substansi jauh lebih penting daripada sekadar formalitas teks. Kesimpulan, bahasa yang hidup jadi, apa poin kunci dari KB7 ini? Presisi leksikal. Al-Quran menuntut akurasi kata tertinggi. Satu kata tidak bisa digantikan oleh kata lain meskipun bersinonim. Sintaksis dinamis. Fenomena seperti iltif, T digunakan sebagai alat psikologis untuk memanipulasi emosi dan kesadaran pembaca. Strategi wacana, narasi, sumpah kasam, dan pengulangan digunakan bukan untuk redundansi, melainkan sebagai pengikat perhatian dan penegasan makna rekan-rekan mahasiswa. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Arab Al-Quran itu tidak statis,
melainkan sangat hidup dan organik. Ia mampu berkomunikasi melampaui aturan gramatika manusia yang kaku. Tantangan untuk Anda. Coba buka mushaf. Carilah contoh iltif, lain perpindahan kata ganti dalam surat-surat pendek di juz amma. Rasakan dan analisislah. Bagaimana perubahan kata ganti itu mempengaruhi getaran emosi Anda saat membacanya? Apakah Anda merasa tiba-tiba diajak bicara oleh teks tersebut? Selamat bereksplorasi dan menajamkan rasa bahasa Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.